Ungkapan bahwa hidup manusia menjalani takdir itu benar adanya. Ada letupan-letupan tak terduga dalam kehidupan ini. Ambillah contoh yang terbaru. Tidak ada yang memprediksi bahwa Kaisang Pangarep tiba-tiba jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pada kesempatan lain, Gibran Rakabuming bahkan menolak dipakaikan jas PSI. Apa akhir dari cerita ini? Ada takdirnya, di mana akan baik kalau karma baiknya banyak. Demikian juga sebaliknya. Kita yang menyaksikan bisa belajar dari peristiwa itu. Hal tersebut menegaskan yang namanya kebetulan itu memang tidak ada. Pertemuan, perpisahan, kesuksesan, kegagalan, semuanya merupakan bagian dari cetak biru takdir yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun kita dapat menentukan cetak biru takdir baru untuk masa depan. Hal ini perlu direnungkan sejenak. Yang namanya takdir itu apa? Memang yang tengah kita alami sekarang ini merupakan takdir kita yang sudah ditentukan oleh masa lalu dari kegiatan karma-karma, kegiatan-kegiatan kerja yang telah kita investasikan untuk kita nikmati sebagai bagian dari hukum karma saat ini. Tetapi yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah kita sendiri. Apa yang kita buat pada masa lalu menentukan masa kini. Untuk itu sekarang apa yang kita harus buat untuk menentukan masa depan? Takdir sebetulnya berada di tangan kita. Bagi yang mengetahui mekanisme alam ini, hidup menjadi sangat indah. Ia tidak akan melalaikan hak-hak yang kita peroleh. Karena itu, manakala kita mengalami hal-hal yang buruk pada saat ini, kita tidak perlu menangisi karena itu bagian dari takdir kita. Untuk itu, siapapun dalam kehidupan ini tidak lepas dari hukum karma yang menyebabkan dan juga menjadi jalan kita terhadap takdir yang kita alami akibat perbuatan yang telah kita lakukan masa lalu. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita alami pada kehidupan ini adalah hasil perbuatan diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Oleh karena itu, yang terbaik harus dilakukan adalah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selalu berbuat kebaikan serta tetap yakin dan bakti kepada Brahman, Ide Sang Yang Widwasi, Tuhan Yang Maha Esa. Laksanakan semua kewajiban sebagai yajna dan bakti kepada Brahman, Sang Pencipta. Jika hal itu sudah dilakukan, maka Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pada kitab suci Bhagavad Gita, konsep karma pala akan tegas dan jelas pada bab 3, yaitu mengenai karma yoga, di mana Krishna menjelaskan tentang kewajiban sebagai seorang ksatria. Salah satu sloka yang bisa menjadi cerminan tentang bagaimana kita akan memperoleh takdir disampaikan pada Bhagavad Gita bab 3 sloka 4, yaitu Na karmanam anarasambam naiskayam purusanote naca samyanad eva sidim sama digajati. Orang tidak akan mencapai kebebasan karena diam tiada bekerja,
Juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Apa yang diceritakan dari sloka ini menunjukkan bahwa hendaknya kita selalu melakukan kegiatan kerja sebagai bagian dari pelaksanaan karma-karma kehidupan kita. Tentu kerja-kerja yang dilaksanakan harus dilandasi kebajikan, harus dilandasi dharma, agar apa yang kita lakukan pada kehidupan ini memberi masa depan kehidupan takdir yang lebih baik pada kehidupan yang akan datang. Hukum karma pala berlaku dulu, kini, dan akan datang. Purana Ramayana dapat jadi pelajaran masa lalu, dapat menjadi cermin betapa hukum karma bersifat pasti adanya dan berlaku sama pada setiap orang. Sebagaimana cerita Ramayana sebagai Purana, sebagai sumber pembelajaran kehidupan dulu, kini, dan akan datang, diceritakan sebagai berikut. Di akhir hayatnya Raja Dasrata, bahwa di dunia ini tidak ada yang bersifat abadi. Rama yang disayangi harus pergi meninggalkan istana. Kekayi yang disayangi tidak selalu berbuat seperti yang diharapkan. 3 permaisuri dan 4 putranya tidak bisa memberikan kebahagiaan abadi. Dia juga tidak bisa menjadi raja abadi di kerajaan yang dipimpinnya. Dasarata menceritakan kisah kesalahannya membunuh seorang remaja yang menyebabkan kedua orang tuanya ikut membakar diri. Kausalya mendengarkan dengan penuh perhatian dan air matanya meleleh di pipinya. Kala dia mengusap air matanya, dia baru sadar bahwa Raja Dasarata sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dunia benda tidak abadi. Apa yang kumiliki saat ini pernah dimiliki orang lain dan sebelumnya, dan dapat berpindah tangan kapan saja. Sesuatu yang bersifat abadi tidak dapat memberikan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Sebagaimana Bhagavad Gita bab 18 sloka 5 menyatakan, Yajnya dana tapah karmana tyajam karyam evatat yajno danam tapasca wapwarni mamisinam. Untuk mencapai kebahagiaan dan kelepasan hidup, seseorang harus melakukan 4 hal di dunia dalam kehidupan ini, yaitu yajnya, dana punya, tapa brata, dan karma yang baik. Dengan melakukan yajnya sebagai bagian dari rasa bakti kepada Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, juga terhadap ciptaannya, melakukan dana punya sebagai bagian kewajiban untuk melancarkan berbagai kegiatan kehidupan sosial kemasyarakatan, melakukan tapa brata, yaitu melakukan pengekangan hawa nafsu dan melakukan pengendalian diri, serta selalu menjalankan kewajiban karma yang baik yang dilandasi dengan Trikayu Parisudha, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, maka ini akan menjadi jalan takdir terbaik dalam kehidupan setelah kehidupan masa kini. Marilah kita menyadari bahwa takdir yang kita alami atau kehidupan baik atau buruk yang kita alami hari ini itu tidak terlepas dari karma-karma kehidupan masa lalu. Kita saat ini berada dalam lingkaran pelaksanaan hukum karma pala. Karena itu, manakala
seseorang mencapai kisah sukses yang luar biasa sebagaimana telah dialami oleh Kaisang Pangarep yang tanpa proses kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia dan serta-merta bisa menjadi ketua umum yang melampaui pencapaian orang lain. Apa yang kita lihat saat ini tidak lepas dari karma-karma yang dilakukan Kaisang masa lalu. Karena itu kekagetan, kecemburuan, iri hati yang kita sampaikan atas prestasinya hendaknya hanya menjadi pembelajaran untuk merefleksikan diri kita untuk melakukan hal-hal baik pada kehidupan ini, sehingga kita juga bisa mencapai takdir-takdir baik sebagaimana dialami oleh banyak orang-orang sukses pada kehidupan ini. Takdir itu pasti. Hukum karma berlaku tanpa pandang bulu. Karena itu, jalan terbaik yang harus kita dilakukan adalah mari berinvestasi pelaksanaan karma-karma baik dalam kehidupan ini.